Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Tanda Allah Suka Dengan Kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di kantor diberikan pangkat, jabatan, tapi dengan jabatan itu bertambah kesombongannya, bertambah ujubnya, merasa diri paling pintar, paling berjasa, paling berperan, tidak ingat Allah yang memberikan semua kemampuan, merasa dia punya jabatan itu atas kehebatan dirinya. Kemudian dengan jabatan itu ibadah jadi lalai, kesibukannya banyak, kemudian dia pun jadi mudah berbuat maksiat. Nah, itu naiknya jabatan tuh bagian dari bencana, itu istijraj. Kenapa? Karena naiknya jabatan membuat dia lebih mudah berbuat maksiat. Jadi kita tidak usah terpesona dan terkagum-kagum dengan bertambahnya uang, bertambahnya penghasilan, bertambahnya aset, bertambahnya popularitas, bertambahnya klien, bertambahnya pujian, kekaguman orang. Bukan di sana nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu justru kalau diberi sesuatu, kita jadi makin syukur ke Allah. Salah satu ciri orang yang syukur ke Allah adalah bagaimana lihat sujudnya. Rasulullah SAW benar-benar tahajudnya tuh sampai bengkak kaki. Kenapa? Karena syukur. Maka kalau diberi nikmat, tambah taatnya, tambah syukurnya, tambah dermawannya, tambah tawadunya, itu nikmat asli. Dan sebaliknya, kalau kita diberikan kesusahan, kesulitan, tetapi di sana membuat kita semakin tobat, semakin banyak minta ampun ke Allah, makin jauh dari maksiat, itu kesulitan itu bagian dari karunia. Kan ciri orang yang disukai Allah itu dimudahkan untuk taat, walaupun dia tidak begitu ingin, tapi ada jalan untuk bisa taat. Dia tidak rencana tahajud, tapi jam 3 bangun saja, tidak bisa tidur lagi, akhirnya dia memilih tahajud. Dia tidak niat sedekah, tapi tiba-tiba bertemu dengan orang dan dia ingin saja ngasih uang. Tiba-tiba dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal kebaikan, padahal sebelumnya tidak ada niat, sehingga pada lapang kemudahan untuk beramal, dia berniat baik. Ciri yang kedua, orang yang disukai Allah itu walaupun ingin maksiat dipersulit, gagal terus. Orang nyebutnya jomblo, padahal boleh jadi itu perlindungan dari Allah supaya tidak tergelincir maksiat pacaran. Nanti pada waktunya Allah ngasih jodoh, ketemu, tidak ada yang menghalangi kalau Allah mau memberi. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Jika Allah wa iyuridka bi khairin, memberi kebaikan kepada seorang hambanya, pasti ketemu, tidak ada yang bisa mencegah, menolak, menghalangi, mengurangi, melambatkan, tidak ada. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi, dan ciri yang ketiga, kalau Allah suka kepada hamba, dibuatlah hamba ini selalu dalam perlu ke Allah, memerlukan pertolongan Allah. Jadi selalu mau doa saja, minta ke Allah. Ini mengulas ya, disederhanakan begini. Kalau ingin tahu orang yang banyak zikrullah, ciri yang pertama adalah cepat mengembalikan urusan apapun ke Allah, cepat. Yang kedua, sering mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang ketiga, selalu mengharapkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Dan yang keempat, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Oh, kalau orang diberi 4 ini sudah nikmat luar biasa. Cepat, sering, selalu, yakin.
Nah, tapi orang yang kurang baik posisinya di sisi Allah, karena memang hati dan niatnya, dia mau taat tuh susah, ada aja penghalangnya. Mau tahajud telat, bahkan bangunnya duha. Mau sedekah nggak jadi, kelewat kotak infaknya, dia lama ngeluarinnya tuh. Mau nolong orang, keburu ditolong oleh orang lain. Tapi kalau mau maksiat lancar, dia naksir ke seseorang 5 langsung nyantel, jadi playboy cap 2 cula ya. Lancar maksiat itu, rencana korupsi sedikit malah gede hasilnya. Tidak layak punya jabatan, naik ke jabatan yang membuat dia jadi koruptor. Sebetulnya kontennya jelek-jelek aja, tapi viral. Dimudahkan oleh Allah maksiat, dia bikin konten yang jelek, maksiat, dan viral itu. Jadi dosanya itu dipikul terus oleh dia. Dosa viral, bagaimana itu? Ngejar tobat dosa yang menyebar kemana-mana. Dan yang ketiga, orang yang tidak disukai Allah, nggak suka berdoa. Tidak ada keperluan ke Allah tuh. Seakan-akan tanpa doa juga beres, tanpa doa aman, tanpa doa lancar, tanpa doa dapat. Itu salah satu orang yang tidak disukai Allah adalah jarang doa. Hati-hati nih hadirin sekalian, perkara harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, itu mah sesuka Allah saja. Kasih. Penjahat, orang yang tidak beriman, yang ateis, yang membenci Allah juga diurus, dikasih itu oleh Allah. Makanya pertama kali kita harus berhenti menganggap kesuksesan itu hanya dengan casing duniawi. Kalau kita menganggap, ini sukses, rumahnya besar, sukses, mobilnya bagus, sukses, HP-nya baru, sukses, udah itu awal, ya, awal kita akan seperti itu nanti, meniru kehidupan itu. Kalau orang sudah menganggap duniawi sebagai tanda kesuksesan, maka kita akan mengejar itu. Padahal tidak ada dalam penjelasan Rasulullah SAW dan juga keterangan di Al-Quran, orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling kaya, pejabat paling tinggi. Tidak ada itu Pak. Orang yang paling ngetop itu yang surganya tertinggi, orang yang viral banyak itu yang subscribersnya banyak itu paling cemerlang di sisi Allah. Yang paling ganteng itu surganya tertinggi. Gak ada sama sekali. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa, yang hatinya paling yakin, yang paling patuh dan paling pasrah. Yakin, patuh, pasrah. Loh, kok ada pasrahnya? Iya, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa, tawakal, maaf ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini bagian pelajaran nanti malam sebetulnya ya. Bagaimana tawakal itu makin pasrah ke Allah tuh makin dicintai itu oleh Allah. Dan Allah yang nyuruh, pasrahlah kepadaku, aku cintai dirimu. Makanya setan itu kan tidak sanggup memperdaya orang yang tawakal. Setan tidak sanggup tuh memperdaya orang tawakal. Nah, orang tawakal itu cirinya banyak doa karena mengandalkan Allah di dalam segala-galanya. Ya. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu yang baik, jadi kalau nanti serba mudah, serba lancar, serba enteng, urusan gampang, malah tidak diduga-duga, hebat gitu ya, kita nggak sengaja aja ngedehem terkabul.
kedip sedikit langsung dia tertarik. Hati-hati nih, hati-hati bisa istijad. Lihat langsung ketaatan kita, lihat kemaksiatan kita. Kalau maksiatnya jalan terus tapi dimudahkan, itu ciri-ciri bahaya istijraj. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang waspada terhadap. Ada? Coba baca. Ini tambahannya ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini tambahannya ya. Jadi setan itu tidak berdaya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang bertawakal kepada Allah Tuhannya. Jadi setan itu memang tidak kelihatan oleh kita, tapi setan bisa terus mencermati kita. Mereka keroyokan dan tidak punya kerjaan lain selain menipu kita. Kalau ada anjing menggonggong, besar anjingnya, daripada kita berantem dengan anjing, mendingan kita teriak, panggil yang punyanya. Benar? Lebih aman. Nggak apa-apa, Bu. Kalau anak bicara nggak apa-apa. Calon ulama. Amin. Ini ketika nyebut amin, Allah pasti mendengarkan itu ya. Oh, sedang ceramah terus kan? Jadi Bapak Ibu, pertama kita waspada ya, kalau terus kemudahan-kemudahan jangan GR, karena ini bisa nikmat, bisa istijraj. Caranya lihat kemaksiatan yang kita lakukan. Apakah sholat kita jadi lebih baik, sujud kita lebih banyak dan lebih panjang, terutama waktu tahajud. Apakah tahajud kita makin jarang, makin dikit, dari 11 turun ke 4, turun lagi nanti witir 3, turun ke witir 1, lama-lama hilang. Itu sudah mulai rugi tuh. Yang biasa bangun setengah 3 jadi jam 3, kemudian setengah 4, 4 kurang 1/4, itu sudah mulai musibah. Padahal makin banyak karunia dunia tampaknya, makin ngetop, makin banyak kunjungan tamu, bisnis makin bagus, klien makin melimpah, tapi sholat makin rusak. Yang biasa sholat jamaah ke masjid, biasa saf pertama turun jadi saf kedua, ketiga, lama-lama di dekat pintu, lama-lama dekat sendal dia, karena tidak mau telat 2 kali. Kalau datang telat pulang pengen duluan. Yang biasanya habis sholat zikir, lama-lama jadi HP zikirnya ya. Habis sholat buka HP langsung lihat begini, seakan-akan penting semua harus dijawab seketika. Yang biasa habis sholat kemudian fardhu sholat rawatib, lama-lama ada aja urusan yang membuat dia pengen keluar dari masjid cepat. Padahal kalaupun dia sholat tidak ada masalah bagi yang lain, tapi seakan-akan ada yang harus diselesaikan segera, harus keluar, padahal di luar juga nggak ngapa-ngapain. Nah, ini sudah ciri-ciri nih. Yang biasa datang ke majelis ilmu kuat, lama-lama ganti ke Zoom yang biasanya on cam, lama-lama kamera dimatiin ya, udah sambil ngerjain yang lain, sudah dijauhkan dari ilmu. Bapak Ibu tahu kan, tipu daya pertama setan kepada manusia itu adalah dijauhkan dari senang belajar agama. Makanya nanti ciri istijab itu waktu belajar agama itu jadi makin dikit, makin sedikit. Nah, kalau orang sudah tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh, maka tingkat keimanannya juga tidak bisa naik. Kalau yakin ke Allah sudah kurang, ya sudah dimakan teruslah oleh setan. Cirinya apa? Banyak risau, cemas, banyak takutnya. Kan setan itu menakut-nakuti. Ujian pertama bagi kita tuh kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Dan itu setan yang suka nakut-nakuti. Dan dengan tawakal ini sebetulnya takut ini akan cepat tereliminir. Duh,
takut nggak lulus, takut dosennya susah ditemui, takut kalau tidak nyambung kepada pertolongan Allah, Allah lah yang ngatur semua, ada Allah yang ngebulak-balik hati. Takut nanti udah lulus, takut nggak dapet kerjaan, takut nggak dapet jodoh, takut aja hidup ini. Jadi hidup ini memang hanya ketakutan saja, padahal kuncinya adalah kembali ke Allah. Gimana kalau nggak dapat jodoh? Ya Allah lah yang menciptakan saya, bukan saya ini ya, saudara-saudara yang belum kebagian ya. Bagaimana katanya tahun depan akan terjadi resesi ekonomi. Pertama, tahun depan kita belum tentu hidup ya kan. Yang kedua, kalaupun terjadi ya nggak apa-apa, yang ngatur rezeki mah Allah. Kadang pahala kita dengan adanya, kadang dengan ditahan rezeki kita punya pahala juga. Benar? Hadirin, saya baru mengikuti hari ini ada 2 kejadian penting. Satu, ada santri yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dibawa dikuburkan, tidak sangka pasti ibunya ya. Memang beliau sakit dulu 2 pekan di rumahnya, baru sesudah agak dianggap sehat. Ibunya juga seorang dokter, kemudian dipesantrenkan, tapi beberapa hari di sini di drop, dan terus kita laporan dengan ibunya karena tidak mau makan saja, maka dipaksa diajak ke rumah sakit dan Allah menghendaki wafat. Ini pasti berat, tetapi dengan keimanan, keyakinan bahwa ajal sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa anak ini ciptaan Allah, anak ini milik Allah, anak ini ada dalam genggaman Allah setiap saat. Allah lebih mencintai ciptaannya dibanding siapapun. Ibu bapaknya pasti sayang, tapi Allah lebih sayang lagi kepada ciptaannya. Anak ini masih sangat muda ya, SMP, insya Allah dosanya juga sedikit, tapi berada di lingkungan pesantren. Ingat doanya, wattawaffana ma'al abror, wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Insya Allah di pesantren kebaikannya mencari ilmu sama-sama, ibadah sama-sama, menyebut nama Allah sama-sama, munajat sama-sama, meninggal bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu kunci, karena ada yang meninggal di lingkungan yang tidak baik juga, nauzubillah min dzalik. Semoga beliau wafat dalam keadaan mencari ilmu. Ini sebuah wafat yang sangat baik. Toh ada sakit itu penggugur dosa. Waktunya sudah tetap, jam sekian itu akan dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah, syariatnya lewat sakit. Tanpa ingat ke Allah pasti berat. Ingat ke Allah berat juga, tapi diringankan oleh Allah. Di sana tadi ada 160 rombongan saudara-saudara kita yang diberikan kekhususan dengan keluarganya tadi itu, yang tidak mendengar, tunarungu, ada yang tidak melihat, ada juga yang tidak yang apa namanya ya, dan tunadaksa yang tidak bisa bergerak, di kursi roda banyak tadi, dan dengan keluarganya rekreasi ke zoo itu. Saya melihat itu, aduh masya Allah, subhanallah. Ada yang berbaring tidak berdaya, ada yang kepalanya kecil sehingga bingung, ada yang masih kecil, ada yang sudah 27 tahun, ada yang kembar, dua-duanya memiliki kekhususan. Ada yang tubuhnya mudah patah, bergerak sedikit patah, ke sini patah ya, diangkat patah. Sepertinya menurut pandangan duniawi, ini sebuah musibah besar, tapi dengan pandangan iman beda. Ini semua anak-anak itu adalah ciptaan Allah dan sempurna menurut ilmu Allah. Mungkin kita menyebutnya cacat karena kita tidak mengerti tentang kemahasempurnaan perencanaan Allah. Memang gampang membuat manusia yang demikian lebih rumit lagi. Wallahu alam ya, karena saya tidak mengerti banyak. Tetapi dalam keadaan segala terbatas, jantung berdetak, ginjal semua masih berperan. Padahal misalkan kemampuan berpikirnya terbatas, tapi Allah cukupi rezekinya. Ada yang jaga, dia tidak bisa jalan, ada yang mendorong. Ada yang tidak bisa bergerak, ada yang memangku. Tidak bisa makan, ada yang nyuapin.
Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi memang tidak ada manusia cacat, tidak ada. Yang cacat itu yang tidak punya iman saja. Tapi memang Allah menciptakan sempurna seperti itu menurut ilmu Allah, dan Allah punya perhitungan sendiri terhadap anak ini, ya, terhadap ibunya, bapaknya, lelahnya, belum lagi diejek orang, dipandang sinis, dihina, itu semuanya dihitung sempurna oleh Allah. Gugur dosanya, berat mangku anak, belum cari uangnya susah, biaya sekolahnya mahal, ngangkatnya berat. Masya Allah, itu kalau lihat perhitungan Allah, bagaimana Allah menghapuskan dosa, mengangkat derajat, memberikan pahala. Nanti di akhirat, nanti yaumul akhir, kita akan iri. Jelas tuh hadisnya, ya, bahwa ketika di yaumul hisab kan makin menderita tuh, habis dosa-dosanya, nanti diberi surganya tuh tinggi sekali, dan kita nanti iri, tahu hidup kayak gini bakal dapat surga sehebat itu, mending saya di dunia digunting-gunting, diiris-iris. Jadi kita lihat saudara-saudara kita yang diberi kehususan itu tidak boleh dengan pandangan sebelah mata. Bahkan kita harus sangat respect, hormat, karena boleh jadi kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding kita yang petantang petenteng, ujub, ria, belum lagi dipuji, dikagumi, segala mudah. Aduh, tadi benar-benar dijamu oleh Allah melihat bagaimana ibu, bapak, ada yang betul-betul tidak berdaya sama sekali, tapi tetap ibunya tuh sayang, memeluk, menyuapi, belum lagi dengan segala kesulitannya. Allah maha sempurna perhitungannya. Mungkin orang menganggapnya ini musibah, ini penderitaan, tapi Allah melihatnya insya Allah dengan pandangan penuh kemahaadilan, kemahasempurnaan kasih sayangnya. Dunia cuma sebentar saja. Bisa dibayangkan itu, ibu tadi harus nyari uang, anaknya ingin ke belakang, berat, diangkat patah, ya, setiap patah harus diobatin, uangnya habis, belum lagi usaha. Ini semuanya ini tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, tidak ada yang luput dari kesempurnaan balasan dari Allah, ganjaran dari Allah. Nah, inilah pentingnya iman yang membuat kata orang ini pahit, tapi bisa jadi ini sesuatu sekali. Dan yang kata orang sukses, tapi bagi orang yang iman jadi waspada, karena jangan-jangan kesuksesan itulah yang menurut kita sukses adalah istijraj. Kayak cakep, cantik sekali, tampan sekali, mulus sekali, itu kan ujiannya lebih berat, karena kecenderungan orang itu akan memperlihatkan keistimewaan versinya. Yang sangat cantik dan kurang iman tuh berat sekali pakai masker itu, ya nggak? Karena dia tidak bisa tebar pesona. Yang badannya bagus tuh pengen orang lain tahu kebagusan badannya, itu ujian lebih berat lagi. Begitulah, mudah-mudahan kita bisa memahami, melihat dunia ini dari sudut pandang keimanan, bukan sudut pandang nafsu. Terima kasih. Ada yang akan ditanyakan, didiskusikan? Ini saya absen dulu para tamu. Itu ada yang ngacung. SD plus Al-Muhajirin, ada SD? Tumben ini ada tamu SD, alhamdulillah. MT Al-Ikhlas, gak ada yang ngacung, karena ikhlas sekali jadi ngacung juga tidak, ya. Ibu Al-Ikhlas? Bukan, oh ya. Oh, mau bertanya, ya. Ya Bu, sabar ya Bu, ya, ini lagi absensi dulu, ya. SMP Islam Al-Azhar Karawang, alhamdulillah, terima kasih Dek. Komunitas Jalan Ridho Ilahi Bogor. Bapak jalan kemana? Menuju kemana Bapak? Menuju Ridho Ilahi, ya, alhamdulillah. Oh, ziarah bukan jalan. Komunitas Jalan ziarah. Oh ya, salah ketik Pak, maaf ya Pak, ya. Namanya apa? Komunitas KJRI. Oh, bukan kedutaan, ya. Baik, 60. Majelis Bani Ibrahim. Oh, alhamdulillah. Ini yang mau nanya tadi. Bukan, mau apa?
Oh, kami dukung AA 3 bulan yang lalu. Makasih ya Bu. Sebentar ya Bu, baik. Kenapa Nabi Ibrahim begitu spesial, kekasih Allah disebutnya? Nabi Ibrahim itu adalah orang yang betul-betul lonely, dengan ayahnya diuji. Tapi itu ceramah lagi, nanti saya udah nggak jadi ya. Jadi orang yang lonely itu kecenderungannya, kalau benar menyikapi kesendiriannya, lebih mudah dekat dengan Allah. Waduh, yang belum punya pendamping, saya tuh nggak tega nyebut jomblo tuh ya, asa combro gitu, jomblo yang, karena boleh jadi oleh Allah tidak dikasih pacar, pendamping itu karena Allah pengen bersamanya. Ada kalanya dipisahkan supaya dekat dengan Allah. Kalau Allah mencintai seseorang biasanya ya itu ya, tidak ada kemelekatan di hatinya dengan yang lain-lain. Jadi itu kok nggak banyak barang bagus, nggak barang mewah. Setiap barang itu bisa melekat loh di hati kita. Ibu, mana yang lebih menggetarkan jiwa? Punya tas mahal atau kantong kresek? Kantong kresek, katanya. Salah pertanyaan. Ya terserah ibu lah. Ibu jawab apa aja, yang penting ibu bahagia, saya ikut bahagia. Nah, emang pertanyaannya yang salah. Ya silakan, ada pertanyaan. Ya 1, 2, ya sebentar ya. Ada yang bisa bantu mikrofonnya? Kepada jamaah yang nanti memang akan berkunjung, memang yang paling pas itu jadinya harinya hari Kamis. Ya, Kamis ada 3 ceramah, malam Jumat, Asar, malam Jumat, dan besok pagi ya kalau mau ke sini. Kalau hari Ahad harus berbagi dengan tempat-tempat yang lain, tapi bukan berarti tidak harus ke sini. Ya silakan saja. Tadi pagi saja 400 pagi, sekarang 329 tamunya yang terdaftar. Sebagian lagi adalah tamu yang tidak bukan tidak diundang, bukan tidak dikehendaki. Lebih zolim itu. Ya silakan Dek. Ya lanjut bicara. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Suhana Anzalna, berasal dari Medan, Sumatera Utara, sedang menempuh pendidikan di STAI Darut Tauhid A. Izin juga menyampaikan salam dari PPMA untuk AA. PPM tahu nggak? Program Pesantren Mahasiswa A. Oh baik, alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang kita yakini bersama, bahwasanya kenikmatan dan juga hinaan itu berupa bentuk ujian bagi kita setiap manusia. Tetapi yang saya rasakan itu dari dulu, itu saja ujian dalam hidup saya. Nah, pertanyaan saya, apa langkah terbaik yang saya lakukan ketika saya mendapat ujian berupa pujian dan juga hinaan? Terkadang mendapat pujian merasa senang, tetapi juga merasa bersyukur. Tetapi terkadang hati juga merasa keguncangan yang berlebih. Kemudian hinaan juga begitu. Tidak ada bedanya. Jadi apa langkah terbaik buat saya? Terima kasih. Bagus sekali tadi kalau sudah meyakini bahwa hidup ini memang ujian, baik kesenangan dan kesusahan itu ujian. Itu udah awal yang sangat baik. Adapun kita senang dipuji, itu sudah merupakan software standar lah. Kalau komputer itu ya sudah ada jeroan kita, nggak enak nyebut jeroan ya, daleman lebih jelek lagi ya nggak. Allah ciptakan kita tuh senang dipuji. Mana yang lebih hebat, senang dikasih uang atau senang dipuji? Mana pilih, mending dipuji mending dikasih uang? Nah begitulah dunia bokeh hadirin. Berapa banyak yang uangnya habis gara-gara untuk dipuji orang? Benar? Beli ini, beli itu hanya untuk dipuji. Sebetulnya orang tuh lebih suka dipuji daripada dikasih uang. Ini sudah pernah diceritakan berkali-kali. Coba kalau sekarang dikasih uang semuanya, masing-masing 100 juta, gembira nggak kira-kira? Oh, uangnya uang dolar lah ganti ya. Semua dapat 10.000 dolar masing-masing. Senang? Pas ditukarkan ternyata uang palsu. Gembira atau kecewa?
Tuh, uang itu kalau tahu uang palsu pasti kecewa, tapi dipuji walaupun pujian itu palsu tetap seneng. Ih kak, ibu makin lama kok makin muda, towew ya. Padahal jelas makin tua. Begitulah bahayanya pujian. Kita jadi suka nipu diri. Dek, kalau kita dipuji, yakin saja Allah lagi menggerakkan orang ngetes kita dengan pujian. Semua pujian hanya datang dengan izin Allah. Lulus atau tidak, bagaimana supaya lulus? Kalau disebut dipuji, yakin alhamdulillahirabbil alamin. Karena pujian apapun yang datang ke kita, pasti yang dipuji itu karunia Allah. Pintar, siapa yang bikin pintar otak kita kalau bukan Allah? Ya kan? Kamu dermawan, itu uangnya dari siapa yang kita sedekahkan? Makanya kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Ada doa, kalau baik mudah-mudahan jadi amal, kalau memang pujian dia lebih jelek dari gimana teh, pokoknya saya lupa lagi lah ya, begitulah ya. Udah ingat nggak yang saya lupa? Saya aja lupa. Nah, giliran dihina bagaimana? Sama. Oh, ini episodenya saya dihina. Allah juga yang mengizinkan kita dihina. Apa maksudnya dihina? Untuk menunjukkan bahwa lebih banyak yang ditutupi oleh Allah daripada yang diketahui oleh yang menghina kita. Nggak ada apa-apanya penghinaan orang kepada kita dibanding kehinaan kita yang aslinya. Benar? Nggak ada apa-apanya. Coba siapa yang pernah dihina? Ada? Apa disebut apa coba dihina? Dek, main WA. Tuh kan duduk paling depan. Tapi saya tidak boleh mengatakan sesuatu yang melukai hatinya ya. Jadi jalanin aja, semuanya ladang amal. Ladang amal, dipuji dicaci adalah ladang amal. Kasihan yang menghina kita, nggak usah sakit hati. Kenapa? Karena itulah, nggak usah, mau ngapain sakit hati. Sakit hati itu adalah orang yang menzolimi dirinya sendiri. Tinggal kita maafkan. Wal afina 'anin nas. Kita diberikan kesempatan jadi orang takwa kalau kita tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ali Imran 134 ya. Ciri orang takwa kan bisa menahan amarah. Kalau nggak ada yang ngejengkelin, kita nggak teruji. Dia nyakitin kita, kita bisa memaafkan. Dan mau ngapain juga sakit hati? Tuhan kita kan bukan dia sampai dower menghina kita, nggak ada apa-apanya. Nothing, nggak ada apa-apanya. Coba sekarang menghina saya, nggak ada apa-apanya. Paling pergi saya dari sini. Punung. Tapi memang pasti ada sakit hati. Rasulullah juga ada sedih, ada kecewa, itu manusiawi. Tinggal ekspresinya, marah atau tidak, memaafkan atau tidak, gitu. Lanjut, Bu, mangga. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bentuk cinta, kasih, dan karunia Tuhan. Allah maksudnya? Ya Allah. Selama 30 tahun ini saya diajarkan untuk berbuat baik agar menuai kebaikan. Kemudian tepat di usia saya 30 tahun, saya kehilangan banyak hal. Pernikahan, usaha, waktu dengan anak-anak saya, semua diambil oleh Allah. Apakah itu bentuk cinta dari Tuhan? Allah. Ya, Allah kan Tuhan saya. Ya, mohon maaf apabila apa yang tidak diambil oleh Allah? Masih diberi nikmat Islam? Ya. Masih beriman? Masih bisa berpikir? Ya. Masih sehat? Masih ada rezeki yang lain? Masih punya kawan? Ada. Masih bisa bicara? Masih bisa sujud? Ya. Carilah nikmat-nikmat lain yang tidak diambil oleh Allah. Jangan fokus kepada yang sedang diambil sebentar, ya. Kemudian kita pikirkan, tafakuri, karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Surat Asy-Syura ayat 30. Kepahitan apapun, musibah apapun adalah diundang oleh tangan kita sendiri. Nah, sekarang kita ingat apa yang Allah sisakan untuk disyukuri sambil kita bertobat, ya. Gimana besok lusa? Kalau Allah mudah ngambil, mudah juga Allah ngasih, benar? Ya. Jadi sekarang episodenya memang begini. Punya dosa tidak? Ya. Sedikit, banyak? Banyak atau banyak sekali? Pasti kita banyak dosa.
Hah? Siapa yang bisa mengukur dosa kita, Ustaz? Nah itulah yang harus kita ukur. Ya. Karena tiap dosa itu pasti balik ke kita jadi kepahitan. Tapi Allah maha baik, walaupun kita banyak dosa, ditutupin dosa kita, kemudian digugurkan. Kalau kita kurang istighfarnya, padahal Allah sayang ke kita dosa banyak dan kita jarang menyadarinya. Istighfar kurang, sholat jarang khusyuk, sedekah sedikit, tobat tidak maksimal, maka kasih sayang Allah diberikan kepahitan. Itu ngegerus dosa-dosa kita dalam bentuk lelah, capek, lahir batin, dalam bentuk sakit, itu wala wasobin, sakit, wala hammin, cemas, wala huznin, sedih ya, dengan berbagai kesedihan, gangguan-gangguan, wala ghammin, susah, ini susah, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa. Memang tidak kelihatan ya, tapi kalau ibu jalani dengan ridho, dengan coba, nanti terhapus dosa, ada babak baru yang lebih baik di depan ya. Banyaklah melihat yang lebih menderita dari kita ya. Pernah ada yang datang juga, saya itu sudah telat nikah, padahal tidak ada yang telat, hanya belum waktunya. Udah nikah, tahu nggak, saya keguguran terus, giliran jadi hamil ternyata ada yang harus diambil, yaitu rahimnya. Sekarang rahim saya diambil. Wah, banyak cerita sedih. Tapi ketika diingatkan, maaf, apakah ingatan maksudnya normal, jantung normal, coba fokus kepada nikmat yang Allah berikan supaya tetap syukur, itu jauh membuat lebih ringan. Dan kepahitan itu adalah pembersih dari dosa. Makanya istighfar yang banyak, berbaik sangka, nanti ada babak-babak baru lagi yang lebih baik kalau bersabar ya. Terima kasih AA. Ya. Boleh satu lagi AA? Boleh. Apakah benar semakin kita beriman, ujiannya juga semakin berat? Kalau jadi dokter spesialis, ujiannya berat nggak kira-kira? Ya. Iya. Nabi ujiannya berat nggak? Nabi Muhammad ujiannya berat tidak? Ya. Berat. Ini yang lagi ceramah ini kira-kira ujiannya berat tidak? Tahu dari mana? Pasti menyelidiki terus ujian saya. Beratnya itu sudah terukur. Seperti ujian SMA kelas 3, tidak mungkin pelajarannya SD. Tapi yang kelas 3 yang ngejalanin saja. Rasulullah juga berat menurut kita, tapi Rasul jalan saja gitu. Jadi jalanin saja dengan sesuai aturan, nanti bisa. Oh gimana kalau gitu, saya nggak mau kuat iman dong karena takut. Enggak, itu mah sama dengan nggak mau lulus. Ini ada dokter resep, berat nggak jadi dokter bedah? Berat, iya nggak. Tapi kalau jadi ingin ringan, jadi petugas P3K ya. Terima kasih ya Bu, nggak usah mikirin tentang beratnya ujian, udah diukur kok oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Begitu Bu. Alhamdulillah ya, banyak ke majelis ilmu, banyak gaul dengan orang-orang yang sabar, soleh ya, dan yang paling penting banyak menangisi dosa. Itu rahasianya. MPP Bukit Asem, PT Bukit Asem, ada Bapak dari Bukit Asem. Ibu mau nanya atau ngacung? Oh dari Bukit Asem Ibu. Alhamdulillah. Mana asa kurang enak Bukit Asem, Bukit Asam ya. Terima. Waduh, protes Ibu. Bukan asem, asin katanya. Katanya begini, maksudnya bukan. Jadi Bukit Asam maksudnya gitu Bu. Lanjut, terakhir ada pertanyaan lagi? Ya ada Agim di sini anak. Masa nanya sama AA? Silakan A. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Gini A, kan kita harus sering mengingat Allah gitu. Yang tergambar di benak saya hanya sanggup untuk mengingat lafadznya, dan di hati hanya sanggup mengingat lafadznya. Apakah itu boleh enggak? Lafadz Allah gitu? Ya gitu, tergambar di benak dan di hati itu, enggak sampai cahaya atau yang kata ulama gimana gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Kenapa rusuh-rusuh amat?
Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak kelihatan? Mungkin tidak. Coba nih, ada udara tidak di sini, Dek? Han? Seperti apa? Kenapa yakin pada nggak kelihatan? Coba Ade naik ke mimbar terus loncat kepala duluan, ya. Kenapa pakai ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Kita yakin. Pernah lihat tidak? Qadarullah saya kuliahnya elektro. Mau nyobain elektron? Ujung kabel gitu ya. Coba seperti apa elektron? Enggak tuh, enggak ada yang lihat. Tapi ada seorang yang datang ke ulama, katanya ya, kisahnya dia lulusan luar negeri yang rasionalis. Nggak ada yang benar jawaban tuh, saya udah nanya ke sana sini nggak memuaskan. Lalu dinasehatin, coba tuh datang ke kiai ini di desa, ada pesantren sederhana tapi kiainya yakin ke Allah. Apa pertanyaannya? Kalau Allah itu ada, mana, seperti apa? Ada itu harus kelihatan, harus ketahuan buktinya. Yang kedua, setan dimasukin ke neraka, setan dari api, neraka dari api, bagaimana terasa, ya kan? Yang ketiga, apa itu takdir? Takdir itu cuma ngeles aja, katanya. Dia nggak pernah puas jawabannya. Datang ke ulama di kampung tuh, pas nanya, kalau Allah ada, apa buktinya? Yang gak kelihatan tuh apa buktinya? Kedua, takdir itu apa? Jangan ngeles. Yang ketiga, setan dimasukin ke api, padahal setan dari api, bagaimana akan kerasa? Sini nak, gimana? Sini dekat, pak, lu ditempeleng. Kalau nggak bisa jawab jangan marah dong, Yai. Itu bukan marah, itu jawaban. Ya tapi saya sakit nggak sakit. Coba sakit itu jelaskan seperti apa? Jawabannya sini, saya tempeleng dulu. Sakit ada tapi nggak bisa digambarkan, ya kan? Jadi tidak setiap yang ada itu harus tergambar. Yang kedua, ada rencana hari ini ditempeleng. Oh enggak, saya nggak tahu. Nah itu takdir, ya nggak kepikir, nggak apa gaplok aja. Sakit nggak ini? Sakit. Ini apa? Kulit. Ini apa? Kulit. Kulit dengan kulit sakit ya. Ya udah, Yai pulang gitu. Karena takut ditendang. Jadi cara meyakini Allah, kita juga banyak yakin kepada yang tidak kelihatan. Yakin saja, nanti ya kalau sudah tingkat yakinnya tinggi, sambil begini tuh, yakin Allah sedang menyimak, mendengarkan, melihat, malaikat juga hadir. Di sini ada yang sedang mencatat, nggak lihat nih. Makanya orang takwa tuh amanu, yang pertama beriman kepada yang goib. Nah, diantaranya ini kan nggak kelihatan malaikat. Ini ada malaikat bersama kita ini. Masya Allah. Terakhir, ada lagi yang mau nanya? Ini depan. Dua sama ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bukan kebetulan, saya sebagai guru. Kebetulan? Kenyataan. Atau kenyataan? Kenyataan. Oh iya. Sebagai guru. Kalau kebetulan tiba-tiba aja gitu ya. Saya sebagai guru TK. Guru TK, dan ide kekreatifan itu bukan terkadang sering ketika pas lagi sholat. Oh, jadi ide kreatif untuk ngajar itu pas lagi sholat. Lagi sholat. Nah terkadang aktivitas itu ditaparkuri dulu, gak direalisasikan, dikhawatirkan istirahat itu. Ketika padahal menurut versi saya itu benar gitu. Oh itu ada ide bagus nih, nanti diamalkan di kelas. Tapi pas ide jadi pas lagi sholat, nah itu ditapakuri dulu atau baik seperti apa? Terima kasih Ustaz. Jadi lagi sholat tuh banyak ide gitu. Memang keunggulan sholat kita itu ya, yang nggak harus diingat waktu sholat. Justru yang harus diingat nggak ingat. Kan sholat itu aqimis sholat li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat Allah. Hasilnya justru yang enggak, kunci ketemu waktu sholat, ya kan. Rencana nanti malam makan apa, lagi sholat. Dan yang paling bahaya itu kita tidak merasa bersalah. Makanya habis sholat itu disunahkannya istighfar, bukan alhamdulillah.
karena saking ngaconya sholat kita. Jadi boro-boro ngingetin hasil sholat tadi, Pak, istighfar Pak Guru. Habis satu, oh ide cemerlang dari Allah nih, Fatihah hilang. Ayo usahakan sholat kita bagus. Kalau sholat kita bagus, nanti urusan kita dibaguskan. Kan ada yang nanya, gimana orang Islam ini pagi-pagi bangun tidur ke masjid sholat, lagi senang-senang kerja ke masjid sholat, sore-sore sholat, maghrib ke masjid. Ini seperti nggak ada kerjaan, masjid lagi, pulang pergi masjid. Apalagi kemarin di Australia ya, itu kan ke masjid itu hampir semuanya pakai kendaraan. Mobil itu datang penuh waktu sholat, pergi lagi, nanti asar ngumpul lagi, subuh ngumpul. Bagi orang tuh aneh, ini orang Islam kerjanya apa? Karena memang kerjaan kita tuh sholat. Yang lain-lain itu ibadah juga di bawah sholat. Kan kita diciptakan itu untuk nunggu waktu sholat. Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan itu untuk ibadah ke Allah. Kalau sholat kita bagus, ini yang paling pokoknya sholat. Lalu di antara sholat itu ibadah juga. Ya udah kita mau ibadah. Perkara rezeki dan sebagainya nanti Allah akan jamin. Ini Imam Malik dengan Imam Syafi'i pernah bertukar pendapat, beda pikiran. Tapi beda pendapatnya orang berilmu mah nggak jadi bertengkar, malah jadi kebahagiaan bersama. Gurunya Imam Syafi'i ini berkeyakinan bahwa kita fokus kerjakan dengan baik apa yang Allah amanahkan, nanti rezeki datang ikut. Kalau muridnya Imam Syafi'i, kalau saya berpendapat kita harus jemput rezeki itu. Jatah udah ada, tapi kita jemput. Suatu saat, ini berbeda pendapat ya. Suatu saat ini Imam Syafi'i ini melihat ada yang sedang panen. Lalu beliau bekerja ikut memanen. Hasilnya sesudah kerja diberikan anggur. Yakinlah, oh iya, saya bekerja, akhirnya saya ketemu dengan rezeki saya. Gembira nih, keyakinannya benar. Datanglah ke gurunya, Syekh, tadi di sana ada panen, lalu saya niatkan kerja dan akhirnya saya diterima kerjaan dan jadilah rezeki. Jadi benar pendapat saya bahwa kita harus jemput dengan bekerja sehingga ketemu dengan rezeki. Coba rasakan. Kata gurunya, saya dari tadi ngajar, selesai ngajar saya pikir duh enak nih, kalau udah capek ini saya makan anggur. Nah sekarang saya makan anggur ya. Ini tingkat tinggi, saudara nggak ngerti ya? Ngerti nggak? Jadi dua-duanya benar. Memang agak lambat ya, nggak apa-apa, tergantung apalah gitu ya. Jadi benar yang dikatakan Imam Malik benar. Beliau sibuk ngajar, ingin anggur, datang anggur dibawa oleh muridnya ya kan. Muridnya juga benar, ada makomnya masing-masing. Begitulah. Sudah begitu. Udah panjang ceramahnya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kesimpulan, jangan silau sama duniawi. Oh, satu hal terakhir, maaf, penting. Kita suka ingin menyekolahkan anak supaya pinter, punya gelar, bisa dapat pendidikan tinggi, itu bagus. Tapi hati-hati satu hal, mereka harus dipersiapkan menghadapi akhir hayat yang tidak diduga. Jangan sampai kita mikir anak jadi ahli matematik, ahli sains, ahli ini, ahli itu, tapi ternyata usianya tidak lama. Siapkah mereka menghadapi kuburnya? Siapkah mereka menghadapi yaumal hisab? Apalagi kalau sudah balik. Ini terbukti ini. Pernah ada suami istri yang dialog, yang ingin anaknya tuh ya sukseslah secara duniawi. Oh tidak apa-apa, kata suaminya, tapi siapkah andai kata anak ini tidak panjang usianya? Apakah dia bisa punya cukup bekal untuk dikuburnya?